semoga roh senantiasa menguasai hati pikiran kami semua, semua kegiatan secara khusus dalam ibadah ini. Kami serahkan Tuhan semua yang ambil bagian baik yang awal dalam rangka HUT PGI DKI Jakarta yang ke-58. Rangkaian acaranya mulai hari ini ada banyak lomba-lomba dan acara ini telah dibentuk panitia, ketuanya Inang Sairama boleh berdiri dan terima kasih sudah adalah ketua panitia yang sudah berjerih lelah mengatur supaya acara ini boleh terlaksana. Dan kita bersyukur sama Tuhan bahwa semua peserta responnya cukup banyak ya, ada ratusan dalam setiap lomba saya mendapatkan informasi, dan biarlah acara ini boleh berjalan dengan baik, tidak ada yang membuat kegaduhan karena lomba, dan biarlah kita semua tetap di sini menang kalah haleluya, menang kalah puji Tuhan, dan biarlah kebersamaan ini tetap erat sehingga kita bisa dilihat bahwa dalam gerakan Okumene kita tetap memelihara kebersamaan. Terima kasih atas semua teman-teman yang sudah hadir, gereja-gereja yang sudah hadir. Biarlah sekali lagi rangkaian acara ini boleh memberkati kita, dan kita akan masuk dalam ibadah untuk memulai acara ini, dan kita tetap berharap bahwa acara ini boleh berlangsung dengan sportivitas yang baik. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Luar biasa, katakan dong selamat pagi, shalom kepada kiri kanannya biar semangat ya. Baik, luar biasa sekali. Kita mau cek dulu satu persatu, jangan terlalu tegang. Ini ibadahnya ibadah rileks untuk bisa masuk dalam kegiatan kita hari ini. Setuju ya? Bapak Ibu, saya mau cek dulu yang dari Jakarta Timur, ada dari Jakarta Timur? Tepuk tangan dong buat Jakarta Timur. Puji Tuhan. Dari Jakarta Utara. Wah, tepuk tangan buat Jakarta Utara. Kemudian dari Jakarta Selatan. Kemudian Jakarta Barat. Baik, selamat pagi untuk kita semuanya yang kami hormati, Bapak Ketum, Sekum dan Bendung PGIW. Oh iya betul ya, Jakarta Pusat. Sampai lupa ada Jakarta Pusat. Puji Tuhan, hari ini kita bisa dapat berkumpul bersama dalam sukacita, kesehatan, kekuatan, semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Baik, mari kita mulai acara kita pada pagi hari ini. Diawali dengan saat teduh sejenak. Mari Bapak Ibu tundukkan kepala, tenangkan hati. Kita mau mempersiapkan ibadah ini. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya seperti minyak yang baik di kepala Harun, yang meleleh ke jangkut Harun, seperti embun gunung Hermon yang turun, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat.
yang seperti Engkau. Mari Bapak Ibu Saudara menyanyikan pujian ini dengan bersyukur kepada Allah. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran kami melalui Roh-Mu yang kudus menuntun kami dalam pembacaan firman Allah dan perenungannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu kekasih Tuhan. Mari sama-sama kita membuka kitab Efesus pasal yang keempat. Buka handphone boleh. Efesus pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Bapak Ibu bersama-sama dari tempat duduk boleh membaca. Saya undang bangkit berdiri. Wanita nanti ayat 1 dan 2, lalu pria ayat 3 dan 4, dua-dua ayat, 3 ayatnya yang ke-6. Saya menggunakan Alkitab terjemahan baru yang baru sekali dilaunching dan lalu karena itu ada sedikit berbeda, tapi saya akan mempersilahkan membaca perikopnya lalu dimulai oleh kaum wanita. Demikian firman Tuhan, kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Silakan. Demikianlah sabda Allah, adalah berbahagia setiap kita yang mendengarkannya dan memelihara dengan setia dalam kehidupan kita hari ke hari. Terpujilah Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Dari sini terlihat sekali wajah-wajah yang sudah siap bertanding. Betul ya Bapak Ibu, Aminam yang sudah hadir. Sangat bersyukur karena dalam anak-anak yang bermain kita diberikan Tuhan kesempatan untuk masuk dalam sukacita bersama menyambut hari ulang tahun Persekutuan Gereja-Gereja wilayah Indonesia, wilayah DKI Jakarta. Kira-kira yang keberapa nanti kita merayakan? Berapa yang ketua? 58. Usia yang menuju
lansia. Ya. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kalau bicara tentang gereja, maka saya pikir kita sepakat. Kita pasti bicara tentang persekutuan. Bicara tentang persekutuan, maka sebenarnya Bapak Ibu sejak gereja zaman Rasul Paulus itu cukup bergumul. Bagaimana mengaplikasikan makna dalam keseharian jemaat tentang persekutuan itu. Karena itu berdasarkan teks ini saya ingin mengarahkan di bawah satu tema persekutuan yang sesungguhnya. Konteks kita ini kan persekutuan gereja-gereja Indonesia wilayah DKI Jakarta. Secara fisik ini kita lagi ngumpul bersekutu dalam ibadah. Tapi kita mau melihat sesungguhnya sesuai teks ini. Karena seperti saya ngomong tadi Bapak Ibu bahwa sejak zaman Rasul Paulus itu tentang persekutuan bergumul sekali. Masuklah di zaman Roma Katolik, ya. Persekutuan juga tidak terlalu sesungguhnya antara gereja Barat, Roma Katolik dengan gereja Timur yang bau-baunya ortodoks, ortodoks dan lain sebagainya. Semua berjuang dengan yang namanya persekutuan, mewujudkan kesatuan. Dan sesungguhnya persekutuan, kesatuan itu bukan bicara tentang seragam, begitu ya. Tapi esensinya apa sih? Nah Bapak Ibu, saya secara pribadi bergumul dan coba melihat. Karena seringkali gereja terjebak dalam yang namanya pseudo community. Persekutuan yang bayang-bayang, gak jelas arahnya apa. Karena itu kita ditolong oleh Rasul Paulus dalam konteks jemaat di Efesus. Bapak Ibu kalau memperhatikan struktur surat Efesus, pasal 1, pasal 2, sampai pasal 3, itu Paulus menjelaskan doktrin yang luar biasa tentang panggilan gereja, destinasi gereja. Lalu ada juga bobot kristologinya di sana. Dan itu sesuatu yang tidak mudah dipahami, apalagi diimplementasikan. Sangat tidak mudah Bapak Ibu. Karena itu di pasal 3 Paulus berdoa. Dalam doanya itu dia katakan supaya biarlah jemaat itu memahami, mengenal tentang Allah yang menggagas namanya persekutuan itu. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan bicara tentang persekutuan, maka Paulus menasihati dari pasal 1 sampai pasal 3 lewat doktrin. Pasal 3 juga tentang doanya. Dalam doanya itu dia berseru bagaimana umat itu memahami persekutuan itu. Dan menariknya Bapak Ibu di pasal 4 yang baru kita baca, Paulus masuk kepada hal yang praktis. Hal yang praktis yang harus diwujudkan oleh gereja tentang persekutuan itu, tentang kesatuan itu. Karena itu Bapak Ibu dalam teks ini ada 3 hal yang ingin saya sharingkan buat kita pagi ini. Sehingga sungguh-sungguh kita bercermin dari gereja manapun kita akan sungguh-sungguh memahami persekutuan yang sejati itu. Supaya kita tidak terkena yang namanya virus superior, inferior. Kan cuma 2 itu dalam gereja. Ada yang merasa superior, oh gereja saya gede. Dan kritisi bahasanya, apa gereja saya? Betul. Gereja Tuhan, bukan gereja saya. Ada juga, kau lah maju, gereja bukan besar, aku mah gereja kecil. Itu virus inferior. Ya, padahal dalam Tuhan ngomong persekutuan bukan itu Bapak Ibu. Kadang-kadang dalam perlombaan kita nggak enak lah gereja gede, biar aja dia menang. Nah, semoga ini tidak terjadi. Ya, langsung dipastikan oleh Tuhan. Kebersamaan. Bapak Ibu yang pertama kita melihat pesan Paulus dalam Efesus pasal 4. Ya, bicara tentang persekutuan, maka itu adalah panggilan. Sebab itu dalam Alkitab terjemahan baru yang baru saja diterbitkan, sebab itu aku seorang tahanan karena Tuhan menasehatkan kamu supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilanmu. Karena itu gereja sebagai persekutuan yang dipanggil, hidup kita harus di dalam persekutuan itu. Ini bicara tentang panggilan. Jadi gereja itu untuk apa sih? Mewujudkan panggilan. Hidup dalam persekutuan agar dunia melihat. Dan persekutuan ini kita yakini bersama. Persekutuan vertikal dan persekutuan horizontal. Persekutuan vertikal membuat seseorang, memampukan seorang bisa selesai urusannya dengan Tuhan terkait dosa dan selesai dengan dirinya sendiri. Biasanya orang yang sudah selesai dengan dirinya itu hidup dalam persekutuan pasti aman.
Tapi kalau orang yang belum selesai dengan Tuhan, dengan dirinya, biasanya recokin persekutuan. Kalaupun dia ada, itu biasanya ada maunya, mau cari keuntungan lewat persekutuan. Nah ini keliru Bapak Ibu bicara tentang persekutuan. Maka Rasul Paulus menegaskan itu adalah panggilan Allah, bukan idenya manusia. Karena itu kita harus hargai dan bersyukur atas panggilan yang sudah Tuhan berikan, entah di mana secara organisasi gereja kita. Ini menarik Bapak Ibu. Lalu yang kedua dalam teks ini, yang kedua adalah bicara tentang manifestasi wujud daripada persekutuan itu. Jadi Bapak Ibu, orang Kristen persekutuannya bukan penganut 5D, datang duduk diam dengar ketemu minggu depan atau tahun depan berikut ya. Tapi bicara tentang persekutuan, maka nasihat Paulus itu harus ada wujudnya. Manifestasi daripada persekutuan yang adalah panggilan Allah itu harus diwujudkan. Ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Di dalam persekutuan itu, orang-orang yang bersekutu itu, orang-orang yang mengalami kesatuan di dalam Kristus itu adalah orang-orang yang sebenarnya selalu mau rendah hati. Ini penting Bapak Ibu. Dalam konteks kita bertanding nanti, gaplek, ada gaplek ya? Nah, mau apa lagi nanti itu, TikTok dan lain sebagainya. Praktis saja, hanya orang rendah hati yang bisa mengakui kemenangan orang lain dan menerima kekalahan. Itu kalau dalam dunia pertandingan. Tapi kalau dalam dunia pelayanan juga bicara tentang rendah hati, ini bukan persoalan mudah Bapak Ibu. Ini persoalan yang cukup berat. Seorang teolog C.S. Lewis dia berkata begini, jangan pernah menghakimi seorang pelacur dan merasa dosa seorang pelacur itu yang sangat berat. Tapi ketika seorang Kristen hidup dalam kesombongan yang tidak dia sadari, itu sama bobotnya. Juga kesombongan rendah hati ini dalam gereja tidak sedikit Bapak Ibu. Kita kan dari berbagai denominasi. Ada gereja-gereja yang berkata, wah iya, kami kalangan reform, berpusat pada doktrin, lalu melihat orang lain, oleh itu memuji, menyembah, meremlet, begitu ya? Apa itu? Lalu mungkin yang lain akan berkata, berat banget ya, susah dipahami. Tapi bicara dalam persekutuan kita ini saling melengkapi. Saling melengkapi. Tuhan menghadirkan kita beragam, saya pikir kita punya pemahaman yang mendasar dan sama. Keberagaman itu adalah kekayaan bagi kita. Tinggal bagaimana dengan rendah hati kita menerima keberagaman kita. Yang pertama, wujud daripada panggilan orang-orang yang sudah mengalami panggilan Tuhan dalam hidupnya, hidup dalam persekutuan. Wujudnya rendah hati Bapak Ibu. Selalu rendah hati, ayat 2. Lemah lembut dan sabar. Kata lemah lembut di situ menarik Bapak Ibu. Ternyata bukan bicara tentang suara yang ngomong tuh nyaris tak terdengar. Bukan itu ya. Atau nanti pinggirin dulu kursi itu. Itu pendeta itu nggak ada lemah lembutnya. Bukan itu ternyata. Terjemahan Yunani dalam kata lemah lembut itu bicara tentang bagaimana seseorang yang juga mampu melepaskan, berikan kekuatannya kepada orang lain. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Apalagi tahun-tahun politik ya semua mau punya tempat, punya kekuatan, punya posisi Bapak Ibu. Karena itu kan banyak orang senang dengan games itu Bapak Ibu, main games. Kenapa? Di situ dia bisa menguasai musuhnya, seberat apa bisa dia kalahin. Karena kontrol semua ada pada dirinya. Orang-orang seperti ini Bapak Ibu, kalau tidak diatasi, sampai pada orang-orang yang mengontrol semuanya, tidak rela kalau orang lain itu ada di posisi itu. Lihat gereja lain, sudahlah, gereja kecil kok. Tapi itu tidak Bapak Ibu. Orang yang hidup dalam persekutuan adalah orang-orang yang lemah lembut, orang-orang yang sabar, yang bisa menunjukkan kasih dengan saling membantu. Saya pikir terciptanya acara hari ini karena Bapak Ibu panitia dalam segala kelebihan dan keterbatasan saling membantu sehingga kita boleh ada di acara pembukaan hari ini. 3. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh
dalam ikatan damai sejahtera. Bapak Ibu, kesatuan roh ini hanya bisa didapat dari ayat 1. Orang-orang yang mengalami panggilan secara pribadi dari Tuhan. Kalau tidak nanti beda rohnya. Yang satu rohnya kerja, yang satu rohnya cari nama. Karena itu mudah tersinggung ketika tidak diberi tempat dan waktu. Padahal bicara tentang pelayanan Bapak Ibu, kita itu harus satu roh. Untuk kemajuan bersama. Ini penting Bapak Ibu, manifestasi daripada kehidupan orang-orang yang dipanggil. Saya senang dalam budaya Yunani Bapak Ibu. Dalam budaya Yunani itu, kalau orang ngomong, orang Kristen itu kan orang-orang suka ngomong, jago ngomong. Ya. Ada 3 hal yang membuat omongannya itu bisa dipercaya. Yang pertama dalam tradisi Yunani itu logos, isinya. Jadi kalau ngomong tuh orang lihat isinya, bukan ngomong yang ngawur ngidul, nggak ada apa-apa gitu. Tapi ternyata tidak hanya cukup isi. Orang Kristen kok ya. Tapi harus ada elemen yang kedua Bapak Ibu. Yang kedua itu etos. Etos itu sikap. Jadi kalau ngomong isinya bagus, ngomong kasih, kenyataan hidupnya pelit, ada orang susah menolong, susah gitu. Itu antara logos dan etos nggak sinkron. Dan itu menurut budaya Yunani, omonganmu belum bisa dipercaya karena sikap itu nggak ada. Dan ini selaras Bapak Ibu. Kita orang Kristen itu orang-orang dipanggil dalam hidup dalam persekutuan dengan Tuhan dan sesama, tapi orang-orang itu harus mewujudkan perilaku. Dia ketika dia ngomong, logosnya itu percaya karena hidupnya juga begitu. Nah, hari ini bicara tentang persekutuan Bapak Ibu, kesatuan gereja Tuhan terus berusaha, berupaya ke arah itu. Tapi kita tidak boleh kecut, stres atau macam mana lah persekutuan ke depan ini ya, lalu jalani hidup ya ngalir saja, tidak. Untuk sampai kepada persekutuan yang sesungguhnya, menciptakan satu komunitas yang betul-betul bisa berkarya nyata, saling menolong, berdampak bagi lingkungan, bagi bangsa dan negara. Kita punya kekuatan karena landasan persekutuan kita, dasar persekutuan kita itu ayat 4 sampai ayat 6 Bapak Ibu. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan melampaui semua yang ada di dalam semua. Mari Bapak Ibu, kita ini orang-orang yang berdiri di atas dasar yang teguh, satu Allah, satu iman. Bangga nggak Bapak Ibu jadi komunitas Kristen? Dan kita bangga, bersyukur. Tapi tidak cukup sampai di situ. Perhatikan etos kita. Dan itu dalam konteks itu maka kita akan buktikan mulai hari ini dalam lomba-lomba kita Bapak Ibu, bagaimana kita bersikap dengan lawan main kita, bagaimana kita bersikap dengan panitia yang mungkin kurang ini itu. Tapi satu yang kita tahu, kita mau masuk dalam sebuah persekutuan, mengaplikasikan itu dalam kebersamaan yang mendatangkan sukacita, sehingga kita melihat betapa Tuhan itu memelihara kita, rohnya yang kudus menolong kita untuk terus mengaplikasikan hidup sebagai persekutuan yang sesungguhnya, apapun suku kita, apapun gereja kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersaat teduh sejenak untuk firman Tuhan. Selesai. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Tanti yang sudah berbagi firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya kita semuanya diberkati, amin. Kita diberkati. Saatnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan mari ingat bersama Filipi 4 ayat 6 berkata,
Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara, sambil mengumpulkan persembahan ini, mari kita bernyanyi dari Kidung PKJ 216 bait 1 sampai 4. Berlimpah sukacita di hatiku. Doa persembahan dan doa syafaat kami persilakan Bapak Pendeta Bernard Malik. Mari menundukkan hati dan kita bersama-sama. Tuhan Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus, Engkau yang terpuji atas segala yang telah Engkau jadikan dalam kehidupan kami. Kami boleh hadir di sini mengikuti awal dari rangkaian hari ulang tahun ke-58 Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia Wilayah DKI Jakarta. Kami telah disapa oleh firman-Mu dengan begitu indah. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah menggugah, menyemangati dan menyapa kami pada pagi hari ini. Biarlah kami semuanya hidup dalam firman-Mu yang baru saja kami dengar. Tolong dan bantu kami Tuhan untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Maka kami berdoa untuk seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka hari ulang tahun ke-58
bagi wilayah DKI Jakarta ini. Biarlah semua acara yang kami lakukan, rangkaian kegiatan yang kami lakukan semakin mempererat umat percaya, gereja-gereja, khususnya di wilayah DKI Jakarta ini. Berkati kami semua Tuhan sebagai satu tubuh Kristus, yang adalah satu baptisan dan satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Berkatilah panitia yang telah berjerih lelah merencanakan, membuat acara demi acara. Biarlah itu semuanya semakin mempererat tali kasih, tali persaudaraan di antara kami sebagai sesama tubuh Kristus. Berikan kekuatan, kebijaksanaan, kearifan, hati yang bijaksana bagi seluruh panitia untuk dapat melakukan rangkaian acara satu persatu dengan baik. Kami juga berdoa untuk seluruh peserta yang ikut bertanding untuk hari ini, demikian juga peserta seminar. Tuhan yang membuka hati dan pikiran kami untuk melakukannya berdasarkan kasih dan firman Tuhan yang baru saja kami dengar. Biarlah kami hidup rendah hati, dipenuhi oleh Roh-Mu. Dan apapun yang kami lakukan, sekalipun harus kami bertanding satu sama lain, itu kami lakukan untuk mempererat tali persaudaraan di antara kami bersama tubuh Kristus. Berkati juga pengurus persekutuan gereja-gereja Indonesia wilayah DKI Jakarta untuk ke depan semakin menunjukkan kerja keras mereka dalam rangka mempersatukan kami umat Tuhan di DKI Jakarta ini, agar kami semakin boleh menunjukkan eksistensi dan peran serta kami dalam pembangunan bangsa dan negara kami. Lindungi kami semuanya Tuhan, gereja-gereja di wilayah DKI Jakarta ini khususnya, dalam setiap kerak pelayanannya, dan kami semakin diberi ruang dan kesempatan untuk mewujudkan kasih Tuhan di tengah-tengah bangsa kami. Ya Tuhan Allah kami, berkati bangsa dan negara kami yang dalam waktu dekat ini akan melakukan pesta politik. Biarlah semuanya Tuhan kami lakukan dengan takut akan Tuhan, sehingga kami lebih mengedepankan kepentingan bangsa kami daripada kepentingan kelompok ataupun kepentingan pribadi. Biarlah kami sebagai umat Tuhan yang diam di bumi Indonesia ini menunjukkan politik yang Kristiani, cara-cara yang Kristiani yang berdasarkan kasih Tuhan, agar kami pun semakin memancarkan kasih Tuhan melalui seluruh gerak kami dan cara-cara berpolitik kami. Kami serahkan seluruh rangkaian acara hingga pada pesta puncak nanti dalam rangka ulang tahun ke-58 Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia wilayah DKI Jakarta ini ke tangan Tuhan. Biarlah itu semuanya kami persembahkan sebagai dupa yang harum di hadapan Tuhan, dan apapun yang kami lakukan tidak menciderai saudara-saudara kami, apalagi mencemarkan nama Tuhan. Biarlah semua itu kami lakukan adalah dalam rangka memuji, meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Pada hari ini kami telah mengumpulkan persembahan kami bagi Tuhan dari berkat-Mu yang berlimpah dalam kehidupan kami. Terima kiranya, berkati kiranya, menjadi kemuliaan dan keagungan bagi nama Tuhan. Kami serahkan seluruh rangkaian acara, nama Tuhan yang dimuliakan, nama Tuhan yang ditinggikan. Sebaliknya, biarlah kami semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan sebagai umat ciptaan Tuhan yang berkenan bagi Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan. Dan doa kami yang kami sampaikan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan bersyukur ibadah ini berlangsung dengan baik, dan mari kita ikat persaudaraan kita dalam cinta kasih Yesus, menjadikan serikat persaudaraan. Berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan.
menyertai saudara sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah kita telah selesai dan terima kasih kepada para pelayan yang telah bertugas. Semoga ibadah ini menjadi penguatan kita untuk tetap bersatu dalam kasih Kristus. Selanjutnya kami persilakan kepada panitia untuk membantu acara berikutnya. Kami silakan. Dari Bandung Minggu
Oras Madhita Saluhuna. Pertama sekali, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa dan yang Maha Baik. Oleh karenanya, kita diberikan kesempatan pada pagi hari yang indah dan di tempat dan ruangan yang sejuk ini, yaitu dalam rangka melaksanakan satu kegiatan yang merupakan salah satu program daripada lembaga yang sangat kita kasihi dan kita hormati, PGI Wilayah DKI Jakarta, dalam rangka melaksanakan atau mensyukuri bahwa PGI Wilayah DKI Jakarta telah mencapai umur 58 tahun. Tepuk tangan dulu untuk PGI. Yang kami hormati Bapak Ketua Umum PGIW DKI Wilayah Jakarta, Bapak Pendeta Arlianus Larosa MTH, yang sangat kami hormati dan kami cintai. Yang kami hormati Bapak Seko, Bapak Pendeta Dr. Feris Simanjuntak yang luar biasa, yang selalu memberi dan mengarahkan kami setiap kegiatan. Yang kami hormati semua Bapak dan Ibu MPH di lingkungan PGIW DKI Wilayah Jakarta, dan yang selalu setia, khususnya Pak Edward Sitorus, dalam setiap kegiatan kami. Beliau selalu ada mendampingi kami setelah dibentuknya kepanitiaan dari perayaan atau hari ulang tahun PGI ke-58. Kita sangat bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan memberi kesempatan kepada PGIW DKI berumur 58 tahun. Kalau tidak salah, tepatnya pada tanggal 3 Juni 1965, sehingga pada 3 Juni nanti 2023 berumur 58 tahun. Luar biasa. Suatu umur yang tadi Ibu katakan sudah hampir masuk ke lansia katanya. Tetapi di dalam kegiatannya PGI Wilayah tidak berkegiatan seperti lansia, tapi tetap masih luar biasa berpotensi dan berupaya mempersatukan kita, sebagaimana tadi di dalam renungan yang dibawakan, bahwa persekutuan yang kami rasakan di bawah naungan PGI Wilayah adalah suatu persekutuan yang esa, yang luar biasa di dalam persatuan dan yang berajut persaudaraan. Sesuai dengan tema yang diangkat pada tahun ini, bahwa rawatlah kehidupan, itu Pak Sekum yang luar biasa. Katanya kehidupan ini harus dirawat. Seperti apa merawatnya? Tadi resepnya sudah disampaikan di renungan. Ya, beberapa hal yang harus kita sebagai pelaku firman, begitulah merawatnya. Dan dengan subtema menghayati keesaan, menghidupi kehadiran dan mengokohkan persaudaraan untuk kebaikan bersama. Dalam rangka itu, maka panitia di bawah arahan daripada MPH maka mengangkat suatu apa yang menjadi kegiatan daripada HOT ini. Salah satunya adalah apa yang kita lakukan pada hari ini, yaitu bagaimana mengikat persaudaraan. Katanya olahraga salah satunya adalah suatu sarana untuk merajut persaudaraan yang luar biasa. Katanya sekali tadi ada persaingan dan pertandingan, tapi katanya tadi Ibu Pendeta adalah persaingan yang di dalam kerendahan hati. Jadi bukan menunjukkan kebolehan masing-masing, tapi kerendahan hati, sehingga siapapun menang, Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Amin. Terima kasih. Jadi dengan ini kami mengucapkan terima kasih, dan yang kami hormati khususnya Amang Preses kami HKBP Distrik 8. Terima kasih untuk dukungannya Amang kepada kami semua, dan untuk juga Bapak Ketua-Ketua Sinode seluruhnya yang tidak hadir di sini, tapi kami yakin dan percaya dukungan doa dan support tetap diberikan, dan itu terbukti bahwa yang hadir ini adalah terdiri dari beberapa sinode.
Ya, terima kasih bahwa sinode yang ada di DKI ini 73 ya Pak ya, bahwa ini mewakili daripada yang ada di DKI ini bersatu di dalam suatu persatuan yang diawali sebenarnya pada tanggal 19 April kita sudah melaksanakan bakti sosial. Sebagaimana katanya tadi bahwa di dalam merawat persaudaraan ini kita yang bersaudara juga, yang bukan hanya yang menjadi pengikut Kristus, mereka juga adalah saudara kita, sehingga kita telah berbakti sosial dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Kita juga memberikan tanda kasih atau sedikit tanda kasih kita kepada saudara-saudara kita yang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Dan itu sudah berlangsung dengan baik, terima kasih. Dan inilah kegiatan yang kedua yang secara resmi merupakan suatu pembukaan dalam rangka pertandingan olahraga tadi. Terima kasih buat semua teman-teman saya untuk panitia, karena ini semua bisa berlangsung adalah berkat Tuhan dan oleh karena kebersamaan kita bersama. Terima kasih buat kita yang saling mendukung, karena terjadinya ini bukan karena kebolehan kita, tapi semata-mata hanya kasih karunia Tuhan. Terpujilah Tuhan atas kebersamaan ini. Dan ini jangan hanya sampai hari ini saja. Hari hanya masih ada tanggal 10 Juni. Di situ juga kita mohon kebersamaan ini lebih dari kebersamaan yang sekarang. Di sanalah kita wujudkan kepujian syukur kita yang luar biasa. Dan ini informasi mendahului, undangan resminya nanti tentu ada buat semua sinode. Mari kita hadiri nanti hari puncak tanggal 10 Juni ya, 2023 yang bertempat di Gereja HKBP Resort Taman Mini. Ya, jadi kami mohon dan kami laporkan kepada Bapak Ketua Umum bahwa di situ kita harapkan jauh daripada ini. Kita mengucapkan syukur melalui ibadah syukur kita pada tanggal 10 Juni 2023. Dan kami sekali lagi berterima kasih untuk semua pimpinan sinode yang dibawa pimpinan daripada Ketua Umum dan Sekong PGI. Mari kita tetap bersatu, karena di kesatuan itulah terlihat apa yang tadi, perawatan terhadap persaudaraan dan persekutuan dan perwujudan daripada kasih dan pemeliharaan kita terhadap keesaan daripada gereja kita di dalam nama Yesus Kristus. Sekali lagi, apabila panitia dari awal tadi pagi ada kekurangan nanti sampai mungkin akan sampai malam, khususnya domino yang luar biasa, ini 140 pasang ya, luar biasa. Kali 140 pasang kali 2 orang, 250 orang, kali lagi catur 100 pasang, kali lagi semua Bapak dan Ibu yang kiranya apa yang kita doakan tadi menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Dan kemenangan kita semua adalah kemenangan kita bersama dan persatuan kita dan dalam persaudaraan di dalam naungan PGIW DKI Jakarta di bawah ketum kita Bapak Pendeta Ardianus Larosa MPH dan Sekong Pendeta Dr. Ferry Simanjuta dan para MPH Bapak Ibu yang kami hormati. Selamat dan terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf atas kekurangan. Mari kita puji Tuhan melalui perayaan ini. Sekali lagi selamat bertanding buat Bapak Ibu sekalian. Yang menang adalah Yesus Kristus di dalam setiap tindakan kita. Demikian sambutan kami, lebih kurang mohon maaf. Selamat bertanding dan selamat menyambut hari H tanggal 10 Juni 2023. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ketua Umum PGW DKI Pendeta Ardianus Larosa MPH. Dilanjutkan nanti pembukaan acara ini, pembukaan pertandingan yang didampingi oleh semua MPH yang hadir. Kami persilahkan dengan hormat Bapak Pendeta Ardianus Larosa. Tepuk tangan yang meriah. Shalom semua.
Yang saya kasih dan saya hormati para pimpinan gereja, Paman Preses AKBP, semua pimpinan gereja anggota PGW yang ada di ruangan ini. Yang saya kasih dan saya hormati Ketua Panitia Inang Sedirama Mutar-Mutar dan seluruh panitia yang bekerja keras, yang juga didampingi oleh Bapak Edward Sitorus. Mana orangnya, angkat tangan? Oh, sebelah kanan saya. Ya. Representasi MPA PGW di panitia adalah Bapak Sitorus. Seluruh ibu bapak yang ada di ruangan ini pun yang di luar ruangan, yang mungkin menanti di luar untuk pertandingan yang saya kasihi. Perayaan hari ulang tahun ke-58 PGW DKI Jakarta ini mengambil tema tadi dibacakan oleh Ketua Panitia, merawat kehidupan, dengan subtema menghayati keesaan, menghidupi kehadiran, mengokohkan persaudaraan untuk kebaikan bersama. Untuk kebaikan bersama, kebaikan bagi semua. Lewat tema ini kita berharap, berdoa dan berkarya untuk merawat kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini kepada kita, sehingga kebaikan bagi semua tanpa kecuali dapat tercipta oleh kita bersama-sama, dari kita dan oleh kita, bukan hanya kalangan Kristiani, tapi untuk seluruh warga di DKI Jakarta. Kehidupan yang baik bagi semua itu kita harapkan dapat mewujud salah satunya melalui keseriusan kita dalam menghayati keesaan. Bagian pertama dari tema menghayati keesaan. Terus terang, penghayatan pada keesaan itu mesti mengandaikan atau didahului oleh kesadaran dan pengakuan serta penerimaan atas kepelbagaian, atas perbedaan-perbedaan. Internal kita berbeda. Tadi Pendeta Tanti sudah mengatakan, dari zaman gereja purba, gereja mula-mula, gereja Katolik Timur Barat sampai masa kini ada banyak perbedaan karena itu membutuhkan pergumulan untuk menggerakkan keesaan itu. Sekali lagi, penghayatan pada keesaan itu mesti mengandaikan atau didahului oleh kesadaran, pengakuan, dan penerimaan atas kepelbagaian atau perbedaan-perbedaan. Kepelbagaian baik di kalangan gereja-gereja maupun dalam kehidupan berbangsa adalah sebuah keniscayaan. Tidak mungkin gereja satu dan semua seragam. Impossible. Dan itu akan mengingkari sebenarnya hakikat gereja. Kita harus demikian rupa memperlakukan kepelbagaian sehingga ia memperkaya, memberi warna bagi keesaan. Dan itu hanya akan terjadi kalau kita saling mengenal semakin dekat satu dengan yang lain. Mengenal semakin dekat satu dengan yang lain dalam kualitas yang semakin prima. Olahraga adalah salah satu cara untuk membuat kita dapat saling mengenal secara lebih dekat. Dan olahraga adalah salah satu yang sebenarnya menyimbolkan kebersamaan atau kesatuan. Hanya ada dua peristiwa setahu saya di mana bendera merah putih dikibarkan secara khusus. Yang pertama kalau ada upacara kenegaraan. Yang kedua kalau apa? Kalau ada medali emas yang diraih oleh kontingen Indonesia di negara lain. Simbol kebangsaan, simbol kebersamaan. Sekali olahraga adalah salah satu cara untuk membuat kita saling mengenal secara lebih dekat. Dengan berolahraga bersama kita bisa saling berbincang, sehingga proses saling mengenal, menukar informasi itu terjadi dengan lebih baik. Saya berharap ketika pemain gaple dari gereja A berhadapan gereja B, supporternya berbincang-bincang, ngobrol, jangan ngotot di belakang masing-masing timnya. Kalau perlu, kalau ini HKBP, ini GBI, sponsor HKBP ada di GBI sini nih. Ya, sponsor GBI ada di HKBP. Ada percakapan yang intens karena yang kita harapkan bukan sekadar bertanding, tapi mempererat pengenalan satu dengan yang lain, sehingga sekali lagi keesaan semakin dapat kita hayati bersama-sama. Karena itulah maka dalam HUT ke-58 PGW DKI Jakarta ini kita memilih olahraga sebagai salah satu kegiatan
Meskipun pertandingan meniscayakan ada pemenang, nggak mungkin nggak ada pemenang. Ya. Namun saling mengenal dan kebersamaan haruslah menjadi tujuan utama dari pertandingan ini. Maka sekali lagi, tolong sambil bertanding ngobrol-ngobrol lah. Kalau ada orang muda, siapa tahu dia saling jatuh cinta juga. Itu semakin mempererat keesaan, ya. Saling mengobrol, tukar informasi. Gerejamu seperti apa? Gereja kami seperti ini. Supaya semakin mengenal, kita semakin dapat menghayati keesaan. Pada saat yang sama kita harus mengatakan bahwa penghayatan atas keesaan yang dibangun di atas kesadaran dan penerimaan atas kepelbagaian hanya dimungkinkan oleh bila ada tumbuhnya ekonomi kreatif dalam rangka merawat kehidupan untuk kebaikan semua dan kebaikan bersama. Karena itu maka dalam rangka HUT ini juga kita melaksanakan lokakarya kewirausahaan Kristen yang menopang pelayanan dan berbagi kasih dengan sesama tadi yang sudah dilaporkan oleh Ibu Ketua. Kebaikan bagi sesama salah satu yang sangat sederhana adalah bersedia berbagi, bukan dari kelimpahan, tapi dari keterbatasan dan buruk. Sudah dilaksanakan pada saat Idul Fitri yang lalu, ya, di kantor atau di PGW DKI Jakarta atau kita sebagai Pusat Oikumene Jakarta. Kita tidak hanya berseminar, tapi panitia mewujudkan dalam bentuk yang sangat sederhana tapi sangat touching, yaitu berbagi kasih dengan sesama. Akhirnya selama mengikuti semua kegiatan ini dalam semangat merawat kehidupan untuk kebaikan bersama dan dengan mengucap syukur kepada Tuhan atas semua kerja keras panitia, atas semua keterlibatan gereja-gereja anggota PGW DKI Jakarta. Saya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus secara resmi membuka rangkaian pertandingan olahraga dan seminar dalam rangka HUT ke-58 PGW DKI Jakarta. Sekali lagi, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Selamat bertanding dalam semangat kebersamaan, selamat berseminar. Bagi yang berseminar, kiranya kita bergembira bersama, apapun hasilnya, mari merayakan keesaan dalam keperbagaian. Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Deskripsi dengan durasi waktu 30 menit. Dari narasumber 1, transisi langsung ke narasumber kedua, 30 menit masing-masing. Saya dengan Pendeta Alvin akan menjadi timekeeper untuk melancarkan seluruh proses seminar kita pada hari ini, dan setelah itu akan kami buka termin tanya jawab dalam 3 termin yang masing-masing 15 menit. Dan itu artinya Bapak Ibu, plus dengan tadi yang sudah disampaikan oleh MC kita bahwa panitia menyediakan door prize, kita akan mengakhiri rangkaian pelaksanaan acara seminar ini tepat pukul 12.00. Sekali lagi mari kita memberikan tepuk tangan untuk mulainya seminar kita hari ini. Dengan hormat saya berikan kepada Pak. Ya, terima kasih Pak Pendeta Fredrik. Shalom Bapak Ibu, boleh saya berdiri ya? Ya, ya Bapak Ibu, tadi sudah diberikan pendahuluan oleh Pendeta Fredrik, sungguh-sungguh luar biasa. Ya, Bapak Ibu, hari ini saya akan menyampaikan tentang kewirausahaan Kristen yang menopang pelayanan. Kalau di gereja saya, GPIG, Gereja Persekutuan Indonesia Bagian Barat, namanya PEG, Pembangunan Ekonomi Gereja. Sehingga itu yang saya awali dengan PEG, Pembangunan Ekonomi Gereja, Kewirausahaan Kristen yang menopang pelayanan. Bapak Ibu, memang jujur saja bicara usaha, itu yang sama disampaikan oleh Pendeta Fredrik.
haram dah hukumnya ya di gereja, gitu ya. Dan kadang-kadang itu jadi dilematis sekali begitu. Tapi kalau mau jujur-jujuran, Bapak Ibu dan saudaraku, hari ini saya akan membuka Bapak Ibu wawasannya. Sedikit saja saya membuka untuk Bapak Ibu betul-betul memahami kira-kira haram atau enggak. Kalau memang iya, maka nanti fatwa PGI yang akan munculkan haram atau tidaknya nanti. Gitu ya. Ya. Bapak Ibu, di Yakobus 4 ayat 13-14 dikatakan, jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ya, Bapak Ibu, itu dia. Selain yang disampaikan Pendeta Frederick tadi dalam kitab Injil Lukas, bagaimana Yesus mengusir orang-orang pedagang-pedagang yang di dalam bait Allah. Lalu ayat ini juga lah yang kadang-kadang ini menjadi dilema. Tapi bagi saya Bapak Ibu, karena memang saya orang sosiologi, Bapak Ibu, saya pernah pelayanan di Lampung. Di Lampung itu saya hampir 10 tahun di daerah Lipasena, itu tambak udang terbesar di Asia, ya. Bapak Ibu, jujur listrik baru masuk itu tahun 2020. Bukan, Bapak Ibu kalau kemarin lihat tayangan yang jalan rusak itu yang disampaikan oleh mahasiswa dari Australia, itu sebenarnya di daerah saya. Presiden datang di Lampung Tengahnya ya, kami di Bumi Lipasena. Bapak Ibu, itu tambak terbesar di Asia. Luas sekali, besar sekali. Tapi kenapa dia tahun 2020 baru masuk listrik? Bukan pemerintah nggak mau, tapi ada mafia-mafia di daerah yang bermain menghambat itu supaya masuk. Apakah jalan rusak itu tidak ada sangkut pautnya dengan mafia di situ atau preman? Ada, semua ada. Karena mereka berharap bahwa solar itulah yang mereka akan jual mainkan ya, BBM untuk listrik diesel di desa-desa itu. Itu jalan rusak pun itu memang proyeknya besar banget Bapak Ibu ya. Jadi ada mafia-mafia yang juga bermain itu. Nah sehingga Bapak Ibu, hal itu juga terjadi begitu ya. Seorang sosiolog tahun 1800-an, Max Weber, dia mengatakan, ini jujur, Max Weber mengatakan, silakan Bapak Ibu beli bukunya. Dia bilang bahwa agama Protestan itulah yang melahirkan kapitalisme. Ya. Bahkan dia mengatakan juga Protestan itu melahirkan semangat kapitalisme. Dia melahirkan semangat kapitalisme. Hipotesa saya, namun tanpa disadari, semangat kapitalisme perlahan-lahan telah membunuh gereja-gereja Protestan. Silakan Bapak Ibu lihat di Eropa. Ya. Silakan Bapak Ibu lihat gereja-gereja di Indonesia. Nantinya saya akan jelaskan. Bapak Ibu, jujur saja bahwa kita tidak pernah berpikir bagaimana proses urbanisasi ataupun transmigrasi yang terjadi di Indonesia, terutama di Jakarta begitu ya. Mau tidak mau kita menyadari bahwa gereja-gereja, terutama gereja saya GPIB, gereja kami GPIB Bapak Ibu, ada gereja Filial, Bapak Ibu pernah dengar gereja Jago di Pasar Baru. Itu jemaatnya sudah sedikit sekali, sudah tidak ada lagi. Karena semua sudah berpindah bergeser ke pinggiran ya. Ada yang ke Tangerang dan juga ada yang ke Bekasi dan ada yang ke Depok. Nah, pertanyaan saya Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu yang menjadi kejenuhan gereja-gereja di Eropa dan di Amerika, bahwa ternyata semangat kapitalisme itu perlahan-lahan membunuh persekutuan gereja itu sendiri tanpa disadari ya. Saya selalu mengkritik gereja, saya mengatakan tanpa disadari gereja-gereja Protestan di Indonesia itu hanya berlomba bicara bangunan dan bicara uang kas. Wih, kas gereja kami besar banget, 1 miliar, luar biasa. Bangunannya pakai lift gerejanya, luar biasa. Begitu ya. Tapi yang itu yang dikatakan semangat kapitalisme itu, dia membunuh perlahan-lahan gereja. Kenapa? Karena jemaat mencontoh itu juga. Dalam kehidupan rumah tangga mereka berlomba-lomba juga gitu ya, memenuhi ekonomi keluarga mereka. Tidak jarang mereka membangun rumah yang mewah agar mereka dipandang. Sampai di gereja pun mereka dipandang. Sintua, wow, luar biasa dia.
Penatua PO, luar biasa dia jabatannya. Lama-lama saya berpikir, kadang-kadang mungkin bisa jadi juga gereja ini mendukung korupsi ya. Bisa jadi. Karena yang dihargai orang-orang yang berpangkat dan orang-orang pejabat-pejabat yang luar biasa di gereja begitu ya. Kadang-kadang mungkin tidak salah juga bagi dia. Sedikit-sedikit gereja, Pak, tolong bantu. Ada kegiatan-kegiatan ini. Wah, tidak ada duit, ya dong, sudahlah nantilah ya. Berdoa aja lah kalian ya, supaya kami dapat berkat. Nggak tahu duitnya dari mana, gitu ya. Nggak tahu duitnya dari mana. Nah, itu dia Bapak Ibu, lanjut. Petani Lebak Madu dan Sarang Walet. Bapak Ibu, ini saya pernah melayani di Jepara. Dan saya tinggal di rumah jemaat yang dia. Dengarkan deskripsi dari narasumber kedua. Saya persilakan apanya Bapak. Cek. Ya, terima kasih pada Pak Frederick yang memberi kesempatan kepada saya. Shalom saudara. Shalom. Senang sekali kalau pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama untuk belajar ya. Izinkan saya bukan merasa lebih berpengalaman atau lebih pintar, tetapi ingin men-sharingkan sebenarnya apa yang kami kerjakan atau gereja kami kerjakan di dalam pelayanan-pelayanan pemberdayaan jemaat dan juga bagaimana mengembangkan kewirausahaan. Saudara, tema yang diberikan kepada saya adalah kewirausahaan Kristen. Ya. Saudara, mengenai arti dari entrepreneur atau kewirausahaan Kristen, di sini ada dua kata yang menjadi fokus kita. Yang pertama terkait dengan kewirausahaan. Ya. Nah, berbicara mengenai kewirausahaan tentu pasti berbicara mengenai keuntungan, karena ini ada sifatnya usaha. Ya. Artinya seseorang melakukan usaha dan tujuan dari dia berusaha adalah mendapatkan keuntungan. Tetapi ingat bahwa yang sedang kita bicarakan hari ini bukan bicara mengenai kewirausahaan murni atau entrepreneurship murni, tapi berbicara bagaimana nilai-nilai Kristiani yang tertanam di dalamnya. Bagaimana peranan gereja juga berpartisipasi untuk mengembangkan ekonomi warga jemaatnya. Nah, saudara, itulah yang sedang kami lakukan di dalam pelayanan kami di Sinode Gereja Kristus Yesus GKI. Nah, saudara, ada beberapa poin utama yang menjadi hal yang penting ketika kita membicarakan mengenai entrepreneur. Di sini ada 4 hal yang menjadi fokus. Yang pertama terkait dengan teologi, ya, saudara. Tidak bisa kita pisahkan basic atau dasar-dasar pemikiran firman Tuhan yang mewarnai kehidupan orang yang melakukan kewirausahaan. Tentu ini satu hal yang penting untuk kita tegaskan, yang perlu kita kembangkan, kita maksimalkan mengenai iman dan kepercayaan. Tetapi juga jangan lupa ada tugas dalam pengembangan ekonomi jemaat, yaitu berbicara mengenai misi. Bapak Ibu, saudara, nanti saya akan sharingkan bagaimana dengan mendorong para pemimpin-pemimpin gereja, para pendeta, vikaris, dan juga penatua jemaat yang kami latih di dalam kewirausahaan. Kita selalu ingatkan, jangan lupa tugas utama kita, yaitu melakukan pengabaran Injil. Saya selalu memberikan ilustrasi begini. Jadilah seperti seorang Rasul Paulus. Kita tahu, saudara, Rasul Paulus, dia seorang rasul yang berkobar-kobar dalam pengabaran Injil. Dia pergi ke Asia Tengah, dia pergi sampai ke Roma, ya, memberitakan Injil, sehingga tercatat dalam Alkitab ada jemaat-jemaat di Korintus, di Roma, di Efesus, Filipi, dan seterusnya. Tapi jangan lupa, Paulus juga adalah seorang pembuat tenda, pembuat kemah. Dia mencukupkan seluruh kebutuhan pelayanannya dengan tangannya sendiri. Nah, inilah konsep atau filosofi tujuan utama dari program ini, yaitu misi. Bagaimana jemaat bisa disejahterakan, pemimpin gereja tidak bergantung pada honor atau tunjangan yang diberikan oleh gereja. Kami melatih ribuan para pendeta di pedalaman-pedalaman. Kita selalu mendorong, jangan bergantung pada salary yang akan kamu tunggu-tunggu tiap bulan, tapi usahakan dengan apa yang ada pada lingkunganmu, pada dirimu, untuk apa? Dia bisa mendapatkan income, ya. Tapi juga jangan lupa tugas utamamu, memberitakan kabar baik. Nah, inilah yang menjadi fokus yang kami kerjakan. Lalu yang ketiga, entrepreneurship, nanti akan panjang saya akan jelaskan. Lalu empowerment, jadi berbicara bagaimana memberdayakan apa yang ada di dalam
lingkungan sekitar, ya. Kita tidak memikirkan yang jauh, tapi pikirkan apa yang ada di sekitar kita. Seorang entrepreneurship sejati, dia mampu melihat sesuatu yang tidak berguna menjadi berguna. Itu seorang yang berjiwa entrepreneur, ya. Nah, saudara, ini kita integrasikan menjadi satu bagian yang terpadu, yang tidak bisa kita tinggalkan satu dan bagian yang lainnya. Nah, saudara, ini kondisi gereja yang kita harus akui belakangan ini, saudara, di mana pasca pandemi, ya, pasca COVID-19, kita semua pasti sangat terimbas. Setiap gereja juga sangat terasa sekali, ya. Kita terpukul dengan kondisi ini. Saya tidak tahu dengan kondisi gereja Bapak Ibu, tapi di gereja kami GKY, ya puji Tuhan, GKY adalah gereja yang sudah diberkati, cukup banyak pengusaha-pengusaha, tapi jujur saudara, banyak mereka yang kolaps, habis-habisan. Ada seorang yang saya kenal, dia seorang majelis. 2019 bulan Juli atau Juni, saya lupa, baru meresmikan hotel bintang 5+ di Bali. Bintang 5+, artinya sudah lebih atas dari bintang 5. Bulan Juli 2019. Kita tahu COVID kapan? 2020 awal, ya. Kita di Indonesia di Maret itu penderita pertama, ya, di bulan Maret. Tapi sebenarnya di Tiongkok itu sudah dari Januari, awal-awal akhir-akhir 2019, tapi di 2020 memuncak, ya. Saudara, semua negara melakukan peringatan mengenai bahaya COVID ini. Dan saudara tahu, Bali di bulan Januari, Februari, apalagi Maret ketika booming, 0 tamu. Saudara tahu, bintang 15+, ya, tidak ada tamu satu orang pun, bukan cuma seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, tapi 2 tahun. Karyawan tetap harus digaji, maintenance tetap harus dibayar. Kolaps, saudara. Dan cukup banyak kondisi jemaat kami demikian, ya. Usaha mereka luar biasa. Kalau mereka tidak punya simpanan atau cadangan, kasihan sekali. Nah, saudara, ini terjadi bukan saja di gereja kami, saya yakin juga di jemaat kita masing-masing. Kita sebagai kalau saya seorang pendeta, melihat pergumulan jemaat, tentu kita sangat prihatin sekali. Sehingga kita berupaya membantu mereka. Tentu kita nggak bisa berbuat banyak, ya. Kita perhatikan banyak jemaat hidup dalam tekanan yang sangat luar biasa dan ketidakpastian. Mereka mencoba mencari pertolongan. Saudara, kalau hutang cuma puluhan juta mungkin gereja masih bisa membantu, tapi kalau udah hutangnya, cicilannya udah miliaran tiap bulan, apa yang bisa kita bantu? Paling-paling kita hanya bisa bantu doa saja. Saudara, ini yang dihadapi oleh jemaat, tantangannya tidak mudah. Dan para pemimpin gereja juga gamang. Saya ingat sekali bagaimana pada waktu kami menyelenggarakan ibadah online pertama kali di GKY. Kami bingung, khotbah di depan bangku-bangku kosong. Saya rasa kita semua merasakan, ya. Belum pernah kita mengalami ibadah di rumah cuma di layar TV. Anak remaja malah di layar HP. Kita semua gamang, tidak tahu, ya, bagaimana harus bersikap dengan kondisi-kondisi semacam ini. Dan kita juga berusaha dengan cara kita masing-masing mengantisipasi. Khususnya hari ini kita sedang bicarakan bagaimana menolong ekonomi warga jemaat. Maka saudara, kami sungguh bersyukur GKY dalam program misi kami, ya, program bidang PI, pengabaran Injil, kami melakukan apa yang disebut dengan PPMT, Pusat Pelatihan Misi Terpadu. Saudara, ini yang kami kerjakan. Kenapa? Untuk mengantisipasi banyak pergumulan yang dihadapi oleh banyak jemaat. Tentu kami menyadari kami punya tanggung jawab juga pada gereja-gereja yang menjadi mitra-mitra kami. Saudara, ini data saja untuk kita, ya, bahwa mulai dari tahun 1961 Indonesia menyelenggarakan sensus pertama. Penduduk Indonesia hanya 97 juta dan tinggal di kota itu hanya 14
juta. Saudara perhatikan mulai dari tahun 1961, lalu 71, 80, 90, 2000, 2010, tren orang yang tinggal di kota makin hari makin bertambah banyak, ya. Dari 15%, 18%, 22%, 31%, 40%. Dan saudara tahu, dari sensus yang terakhir dari tahun 2020, Indonesia sudah menyelenggarakan penduduk Indonesia 270,2 juta tahun 2020. Dan saudara tahu yang tinggal di kota 171 juta. Artinya 60% warga atau penduduk Indonesia tinggal di perkotaan. Desa sudah mulai ditinggalkan. Apa yang sedang terjadi? Fakta ini memicu sebuah urbanisasi besar-besaran. Kami bekerja sama dengan Sinode Kemit Gereja Masehi Injili di Timor, di NTT. Ketua Sinodenya, Pendeta Mary Kolimon, men-sharingkan kepada kami, Pak, banyak warga jemaat kami merantau ke Jawa, khususnya ke Surabaya, Jakarta, dan Jogja. Itu 3 kota yang biasa menjadi tujuan, ya. Dengan berbagai macam alasan, urusan pekerjaan, urusan cari income, ada yang sekolah, ya, pendidikan dan segala macam, ya. Tapi tujuan utama mereka adalah untuk mencari sesuatu yang baru, untuk mengembangkan diri mereka, meningkatkan baik pendidikan mereka, faktor kemiskinan, ya, minimnya fasilitas di daerah. Mereka tidak akan bisa mendapat pendidikan yang baik di desa mereka, karena tidak ada kampus mungkin yang baik untuk menjadi kebutuhan mereka. Dan juga kebutuhan lapangan pekerjaan, tidak ada pekerjaan di daerah, sehingga tidak heran mendorong banyak orang meninggalkan daerahnya kemudian datang ke kota. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Urbanisasi makin hari makin meningkat di Indonesia. Silakan Ibu MC. Ya, sudah Pak? Belum? Sudah. 3, 2, sekali lagi 3, 2, 1. Sip. Ya, terima kasih. Di antara 12 suku Israel, ada satu suku yang menurunkan raja-raja. Pertanyaannya, apakah nama suku tersebut? Kalau tahu langsung tekan. 15 detik. Ya, Dewan Juri. Tim mana? Sebentar, boleh sebentar. Tim? Ya. B, betul ya? Nanti tolong agak lama ya. Oke. Ya. Tim apa? Tim apa? Suku apa? Suku Yehuda. Suku Yehuda. Dia disebut seperti singa. Setelah menerkam naik ke tempat yang tinggi. Suku ini melambangkan Tuhan Yesus. Dan dia adalah suku, betul, suku Yehuda. Luar biasa. Adik-adik yang lama ya, kecuali kalau kalian sendiri minder jawabannya bener atau enggak nih, gitu kan? Ya, tolong yang agak lama tekan. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Jumlah bab atau pasal terkecil dalam kitab para nabi, ya. Mikrofonnya. Silakan. Blok D. Mazmur 117 ayat 1 sampai 2. Mazmur 117 ayat 1 sampai 2. Jawabannya salah. Salah. Oke, jadi tim D udah nggak bisa jawab lagi ya. Tim D udah nggak bisa jawab lagi. Oke. Jumlah bab atau pasal terkecil dalam kitab para nabi kecil adalah 2 Yohanes. 2 Yohanes. Jawabannya salah. Salah. Adik-adik, kalian beresin dulu pertanyaannya. Ya, itu belum selesai. Oke. Jumlah bab atau pasal terkecil dalam kitab para nabi kecil adalah 1 pasal. Nabi tersebut bernama Obadja. Nabi tersebut uniknya juga bernubuat untuk bangsa selain Yehuda dan Israel. Pertanyaannya, bangsa manakah itu? 15 detik dimulai dari sekarang. Oke, masuk
di restart lagi aja timernya ya. Setelah petunjuk pertama, bangsa tersebut bersukacita atas penderitaan Yehuda. Tadi tim D dan tim B sudah tidak dapat menjawab ya.